Itu udah oke. Tapi kuntet. Oh, bantet ya? Iya. Gue yang penting lincah sih, bro. Iya nggak? Kalau Jagger kecil tapi geratak nih. Gue rusuh gitu. Woi, Iya, gitu. Modelnya masuk kayak orang mosing aja gitu. Waduh! Keren. Setelah kita post Insomnia, Indra Jagger, Demon and Friends. Gue selalu pengen gak Gel jadi anak band gitu, jadi musisi, itu keren nih kayaknya. Karena aku juga tahu karena Bapak kan sempat ngeband gitu kan, yang kemarin rame di Instagram. Gimana? Yang di Tonight Show itu loh. Oh iya. Yang jamming. Ya. Rounder. Bukan gitu apa, Wawander apa? Oh, ala-ala David Cook suaranya bro. David Cook. I don't know but I believe it. Enggak ya? Maaf ya. Maaf. David Cook sekarang udah nggak jadi penyanyi. Jadi? Dia jual poster Westlife. Jualnya di Gor Sumantri ya? Enak gitu ya kayaknya Iya. jadi musisi kan. Betul, Di atas kayak- panggung ribuan orang. Gitu. Boni gitu-gitu tuh nggak Pak? Tuh, Boni kan awalnya drumnya udah elektrik. Sekarang tuh makin balik lagi ke drum awal. Iya. Level panggungnya udah hilang. Iya. Ya, utang kamu ya, banyak utang ya. Endorsement ditarik kembali karena engagementnya kecil. Ya. Kita akan belajar langsung. Gimana jadi musisi keren, ganteng, karyanya banyak, bahkan bisa semegang itu di musik. Betul, dan bintang tamu kali ini adalah idola abang-abang gang di rumahku Pak. Di Oh, ya? Binjai sana Pak. Oh ya? Iya. Sikat Gel. Ini dia, Marcelo Taheto. Ini bilang idola abang-abang yang dekat rumahku di Binjai sana, Marcelo Taheto Pak. Binjai ya? Binjai, kalau nyanyi tuh Hawi. So dimirip-miripin. Boleh. So dimirip-miripin, selalu tuh. Loh, jadi musisi yang punya karakter itu gimana caranya sih? Karena kan banyak banget ya musisi ya sekarang. Kalau lu sama-sama aja nggak akan jadi spotlight gitu. Kayaknya ada faktor hokinya juga deh. Maksudnya ada faktor di mana kepribadian lo yang unik itu memang beda dari yang lain gitu. Oke. Karena ada beberapa orang yang punya kepribadian yang ternyata sama sama yang lain gitu. Oh. Gitu. Iya, Gue rasa ada faktor hoki. Nah, Bang Elo muncul tidak begini dulunya. Ya. Dulunya kan ya maksudnya manis gitu, cute Iya, gitu. cute, ya. Sekarang rocker banget gitu. Ya. Mana yang Bang Elo sebenarnya? Sebenarnya gue dari dulu suka banget sama musik rock memang. Dari awal banget, dari gue masih TK gitu. Dengerinnya yang rock and roll. Dan ranahnya rock and roll kan kesini-sini rock kan. Iya. Tapi memang waktu awal gue masih kayak nurut aja gitu kayaknya sama label. Industri? Sangat. Oke. Sangat industri banget waktu itu sama label jadi kayak oh ya mereka butuhnya kan yang penyanyi yang emang kayak layaknya penyanyi cowok gimana sih yang marketnya per cewek gitu. Iya. Marketnya yang perempuan. Ganteng, suaranya bagus, lagunya enak. Pakai pomade, Iya. gliming. Dulu gondrong dulu sih baru pakai ini. Gondrong dulu. Ya dulu awal pertama Oh iya ya. tahun 2005 ya. Lu udah gede belum 2005? 2005 aku umurku 3,5 tahun. Iya benar. Dia di Jadi berarti inkubator bener? 20 tahun. Di inkubator. Inkubator 20 tahun. Homeschooling. Wah gila. Aku di inkubator mintanya Sampurna Mil. Gini aja nih. Gak ada kokor-kokor apa gitu. Gila. Udah Badung di inkubator. Badung bro. Dia dari zigotnya udah Badung. Oke. Sampai akhirnya lo keluar idealisme bisa dibilang gitu. Bisa dibilang itu karena 3 album gue pakai nama Elo, 3 album gue pakai nama Marcelo Taheto. Nah yang 3 album terakhir itu
lebih idealis sih gitu. Ada kekhawatiran lu kehilangan market lu yang sebelumnya gak sih lo? Gue waktu itu gitingnya jadi gue gak terlalu peduli juga kayaknya. Biasa aja udah. Iya, gue mikir gue jadi kayak udah aja. Sikat aja Bang ya. Ngomong juga udah bodo amat sambil nyanyi. Kalau Iya karena gue gak terlalu mikir soal itu karena yang penting hati gue pengen main musik seperti apa yang gue suka gitu. Oke. Emang Ditambah lagi selalu gua jadi masalah nih, masalah industri dan idealisme. Benar. Makanya sampai ada mainstream, ada yang roots gitu. Ada indie, ada label. gitu-gitu. Itu selalu jadi masalah gak sih? Tapi sekarang kayaknya udah enggak deh, udah enggak terlalu ada permasalahan antara lu indie atau major. Karena yang indie juga punya struktur kayak major. Yes. Dan mereka punya marketnya sendiri. Memang dari dulu punya marketnya sendiri, tapi besarnya sama. Dan Oke. kalau dilihat-lihat sekarang korporat juga kayaknya banyakan pakai yang anak-anak indie. Dibanding adalah disempilin satu yang memang dari major. Cuman sisanya misalnya kalau festival tuh sisanya banyakan indie gitu. Dan buat gue sebagai album terakhir tuh gue indie. Oh. Karena gue gak punya label. Oke. Dan itu gue ngeliatnya kayak wow keren ya mereka. Maksudnya gue ngerasain gimana caranya sendiri ternyata gak gampang sama sekali gitu. Tapi Bang, untuk anak-anak yang selalu mengkotak-kotakan indie, label Anda, indie itu, Nah. itu tuh apa sih Bang sebenarnya Bang? Ya gue sebenarnya gini sih, kalau gue tetap ngelihatnya musik enak-enak aja ya. Kalau yang major, kalau yang ada yang ini terlalu mainstream gitu. Iya. Terus dengerin yang ini dong gitu, terus dengerin yang indie. Kalau emang jelek ya jelek aja. Iya. Kalau emang bagus ya bagus aja. Iya, bener. Nggak ngaruh major league. Kalau gue sih mikirnya gitu. Tapi terlepas dari pembicaraan musik ya Bang, Iya, ini aku ada cerita sedikit Gimana tuh, Bang? tentang 420 yang di tangan Bang Yelo. Gimana tuh? Udah Ada sering belum? temanku gaya-gayaan bikin Pak, Ya. jatuhnya 428 Pak. Oh dia ininya Iya, kayak ini digital yang kalau baterainya udah mau habis tuh biasanya keluar semua tuh nolnya ya. bener, mungkin kayaknya ini yang tato kampung gitu yang pakai dinamo. Iya, ada pakai. Emang bener iya. Tintanya gak hitam hijau kan? Iya, bener. Kayak suara gambar naga tapi penyok-penyok mulutnya. Mulutnya penyok-penyok. 28 jadinya. Lah ini kenapa 8? Iya salah, ini abang-abangnya salah katanya. Iya beda 8 menit sama Elo berarti. Oke, balik lagi ke masalah musik. Kemarin tiba-tiba rilis dari lo, dari Dewa, rilis bahwa lo sekarang gabung ke Dewa as a vocalist gitu. Gimana ceritanya sih lo? Awalnya tuh gue cuma disuruh nyanyi di salah satu kontennya mereka kan. Ya. Jadi ada mereka tuh bikin Remake gitu. bukan menyongsong 30 tahunnya mereka bikin satu konten virtual concert lah. Okay. Jadi ada banyak artisnya, ada David Naif, ada Burger Kill, ada rame ada belasan puluhan artis. Membawakan lagu-lagu Dewa. Iya betul, Oke. jadi kayak tribute. Nah gue salah satunya. Nah dari situ dia suka, Mas Dhani suka. Lo bawain lagu? Gue bawain lagu Arjuna, Takkan Ada Cinta Yang Lain, lagunya The Rollies yang Kau Yang Ku Sayang tuh. Oke. Sama Sudah, favorit gue itu. Oh. Nah terus udah akhirnya abis dari situ mereka manajemennya nelfon gue gitu, nelfon manajemen gue. Terus lu mau gak? Gitu. Terus oh ya udah ayo. Karena gue pikir kan Dewa How it juga. feels like? Wah Dewa gitu. Asking lo untuk jadi vokalisnya frontman. kira-kira gini lah bayangannya kayak ada satu momen dalam hidup lo kalau dapet kesempatan lu harus ngambil dan itu kayak gitu. Berarti lo nggak mikir panjang buat oke, gue yain. Gua dalam konsep sekarang gua going where the wind blows gitu bro. Wih. Kadang-kadang karena capek juga maksudnya kalau lu mikir karir lo gimana. Set up segala iya, macam. kayak Ya, lo ya. sekarang gue terserah lah kalau emang Tuhan ngasih gue di sini gue di situ, kalau gue di situ. Jadi gue bebas-bebas aja. Sikat aja kalau memang baik kesempatannya disikat aja ya kan Bang. Iya. Sama kayak itu kalau di pengajian ada bakwan satu jangan ragu. Iya, betul. Jangan ragu. Ada namanya bakwan gengsi. Ada, martabak benar. gengsi. Gengsi, Bang. Dan tinggal satu tuh Tinggal ya. satu, lihat-lihatan. Iya gini. Respect. Bawan permisi namanya Bawan itu ya. permisi. Bang misi bang. Iya. Tapi kalau adek-adean selalu tuh yo diambil ya gitu. Gengsi kita jadi malu gitu. Bukan salah lu sih. Iya. Salah lu juga nongkrong sama orang lebih tua. Iya. Ada beberapa orang yang bilang katanya Dewa nggak punya vokalis. Maksudnya gimana? Di section komen. Nggak, jadi emang kan kalau yang lu Bala Dewa Sejati lu tahu kalau Dewa tuh udah nggak punya vokalis semenjak Once udah nggak ada. Iya. Oke. Jadi siapapun vokalisnya itu jadinya vokalis yang jadi kayak misalnya even Once sama Ari Lasso aja kalau misalnya diajak gitu Dewa featuring Once. Iya. Even Oke. drummernya si Tio Nugroho Iya. Dewa featuring Tio Nugroho. Jadi
Dewa tuh yang cuma berempat. Mas Dhani, Andra, Mas Agung sama Ayuke gitu ya. Sisanya featuring gitu. Nah tapi gue istilahnya gini, lu suka bola gak sih? Suka bola, oke. bola. Ya, misalnya Juventus nih. Ya. Juventus ada Vlahovic, ada Morata, ada Dybala. Nah gue mau asa Kane lah kira-kira. Oh. Tergantung pelatihnya aja yang mau pakai siapa. Iya. Bahkan Firza juga sempat Firza. Ya makanya ada 4 kan? Iya. Oh, Firza. oke. Sampai sekarang masih, jadi kayak selalu akan ada vokalis-vokalis Dewanya itu belum apa istilahnya itu selalu ada mereka. Oh, jadi konsepnya tuh nggak copot ganti udah gitu ya? Nggak ada. Nggak kayak... Itu uniknya sih menurut gue dan kayaknya nggak ada deh band yang kayak gitu. Iya, nggak ada. Biasanya langsung diganti. Ada tuh si Naga Lila pindah kan? Iya itu pindah beneran. Itu pindah band. Oh, pindah band ya? Iya. Pindah ke ada band. Ada band. Oh, ada yang tukar vokalis gitu nggak sih kayak misalnya Tukeran vokalis? Charlie sama Apoy, Charlie main gitar gitu, Apoy nyanyi gitu-gitu nggak mungkin ya? Mungkin nggak ya? Gue belum. Jadi gini. Kelihatan di panggungnya tuh kayak rambutnya gondrong, pakai anting, pakai jaket rolling, tapi gitarnya hijau gitu. Iya. Kurang dong. Ijo es dawet. Iya. Ijo es dawet. Gimana awkward gak sih lo waktu pertama kali lu latihan gitu ya ke di rumah Mas Dhani? Latihan gitu langsung jamming atau apa namanya bikin klinik dulu atau apa? Tapi as person Bang Elo kenal dong sama Bang Dhani dan lain-lain? Kenal. Maksudnya kita udah pernah ketemu lah beberapa kali gitu. Tapi kalau lu ngomong awkward, ngalir aja sih kayaknya. Gas aja udah. Ngalir aja, tapi ya itu dia maksudnya gue harus mempelajari lagunya lagi dan segala macam lagi. Nervous banget dong Mo ya? Nayamo. Boleh. Nayamo. Ada momen yang mau masuk tapi suara yang gak nyampe gitu. Ada nggak banget. Nggak masuk gitu. Karena Dewa tuh kan vokalisnya tinggi-tinggi ya. Buset, Once sama Ari Lasso. Dan akhirnya mau gak mau harus ngimbangin gitu. Kalau memang gak kuat ya key-nya diturunin. Key-nya gitu. turunin. Karena kalau misalnya untuk pertama kali tuh harus menyesuaikan banget. Susah men. Di studionya Ahmad Dhani tuh ada Stella Jeruk yang udah kering. Gue nanya doang. Biasanya studio band itu pasti ada Stella kan depan AC-nya. Kalau studio mahal gitu ada. Yang digantung gitu Yang digantung. ya. Studio rentalan. Iya. Masalahnya udah Stella jeruknya udah habis diganti sama yang anggur. Iya, baunya nyampur. Bener. Pas masuk studio ini bubble gum apa sih? Iya. Bingung nyarinya. Nih baunya fruit punch gitu loh. Iya. Gesrek. Stella jeruk. Baunya fruit punch, nyampur-nyampur. Oke. Iya, Stella jeruk. Tapi kontra dari, maksud gue ada orang berpendapat bahwa, sempat gak sih lu baca, kenapa lu sih, kenapa gak yang lain sih gitu-gitu? Bukan Dewa banget gitu-gitu. Iya, jelas ada gitu. Maksudnya gini, maksudnya setiap orang itu ada, tapi ada yang positif juga. Gitu. Jadi gue nggak terlalu ngambil pusing yang negatif gitu. Oke. Karena gue punya prinsip orang yang berhasil itu yang punya kuping tebel sama hati gede lah. Orang berhasil kupingnya tebel, hatinya gede. Iya, Hati kupingnya tebel supaya lu nggak memilah-milah mana komentar yang penting buat lo masukin, sama hati yang gede untuk lu tulus ngikhlas jalanin apa yang lu jalanin gitu. Iya. Hati Bergitar. gede ini. Hati lu gede banget ya? Apa lo yang gede? Masih kecil, gue mau jadi di 3 lantai kurang gede. Iya, hati, ngomongin hati. Kalau itu mah. Itu udah oke. Tapi kuntet. Oh bantet ya? Iya. Gue yang penting lincah sih bro. Iya nggak? Kalau Jagger kecil tapi geratak deh. Gue rusuh gitu. Woi, Iya. gitu. Modelnya masuk kayak orang mosing aja gitu. Entah sampai kapan. Harus kak, backsoundnya harus kak juga bener. Oh gila gerakan. Muter-muter. Mulutnya banggur lagi. Gila. Anjay. Oke. Since masuk, ya kata jadi masuk ke Dewa, lu tetap bikin musik lu sendiri atau sekarang flow-nya lagi ngikutin itu aja? Gue masih bisa sih, maksudnya kan emang nggak eksklusif kan, karena Iya. semuanya itu bisa gue jalanin solo gue juga masih bisa. Cuma saat ini gue lagi, karena banyak kan lagu yang dihafalin kan ya. Iya bener. Jadi Iya, mendingan fokus dulu ya ini, nantilah musik yang solo Ntar belakangan. aja. Oh, mesti banyak banget emang ini apa? Iya, karena Banyak banget. berapa banyak lagu Dewa. Buset, gue aja kalau manggung tuh kadang-kadang suka yang, aduh ini apa ya ini. Jadi kayak pernah sekali manggung yang kemarin pernah manggung perdana tuh, hari sebelum puasa di Bandung.
suara gue pas lagi abis banget lagi. Untuk tiap hari gue kunyain jahe merah, jahe merah, Oh ya? jahe merah. Dan itu lumayan ngaruh. Dan itu gue deg-degan tuh jujur ya. Karena pertama kali kan. Iyalah. Walaupun Nerves itu balik lagi, rasa deg-degan parah. gue selalu sih sampai sekarang. Oke. Untungnya sih gue, karena berarti kalau kita deg-degan manggung berarti kita excited gitu. Iya. Kan ada orang yang udah ya. Udah flat aja gitu. Udah amat ya gitu. Kalau Jadi gua fokus ya, kalau deg-degan tuh jadi fokus gitu ya. jadi pengen kencing sih sebenarnya. Iya sih. Beda-beda sih orang. Kalau nggak pengen kencing, pengen boker. Gitu. Tapi gue dapat dua-duanya sih. Dapat, kencing sama boker dapat. Dapat, cuman waktu itu nggak bisa. Jadi gue kayak harus nahan aja. Akhirnya gue jahe terus. Oh, oke. Karena bayarnya double loh. Karena lu boker, karena kalau kencing doang lu nggak boker masih bisa. Tapi kalau lu boker udah pasti kencing. Bener, itu bener banget. Lu bisa nggak? Ada nggak yang Ada bisa orang. boker tapi nggak kencing? Tapi nggak kencing. Gila. Aneh banget ya. Coba, Keluar coba. keluar ya. Kagaknya. Nggak bisa. Depannya gini. Iya. Gak mungkin dong. Nggak mungkin. Jadi lu bayar tiket terusan langsung. Bener. Atau kalau emang paksa banget, lehernya dicekik gini. leher yang bawah. Iya. Bukannya leher semua ya? Tapi emang sebenarnya katanya apa nggak suka yang terlalu dieluk-elukan Ya, gitu, digila-gilai. digilai Gue suka gitu. sih, gue maksudnya gini. Gue suka saat apa yang gue bawain di atas panggung tuh memberikan reaksi apa aja deh gitu. Mau Oke. orang teriak ya, mau orang nyanyi kayak, mau orang sedih kayak, mau orang... Jadi sebenarnya suka, tapi kalau misalnya yang kayak terlalu... Lu tau kan sih yang terlalu fanatik gitu? Oh iya. Karena gue ada yang bener-bener fanatik Serius, banget. Pak? Wah parah men. Ngapain? Minta gue nafkahi. Hah? Serius? Oh ya? Goks. Bener-bener Ex-person atau dia ngirim lu surat. sesuatu? Ngirim surat. Surat. Jadi kayak udah... Ya gitu Ya deh. ada aja sih. Ada, pasti tapi yang kayak pasti bener-bener. ada. Abang gitu manggilnya. Manggil apa? Abang. Ini ATM surat apa account gitu. Oh ya? Ngasih bank account minta dinafkahin gitu. Berarti ada yang segitunya bang. Nah, itu Risih yang bang, gua- risih, lu risih ya? Lumayan, lu risih gak sih? Ya cuma... Tiba-tiba udah nyampe ke rehab gitu. Oh ya? Iya. Wow. Nyampe? Waktu gue di rehab nyampe. Nyampe? Nyampe banget kayak Wah. kucuk. Ini kayak gue gak kenal. Gue kayak awkward banget sih. Oke. Terus sampai ke rumah gue gitu. Serius pak? Gue lagi gak ada gitu. Katanya. Ke rumah? Oh. Dan dia sekarang kayaknya jadi haters gue deh. Oh ya? Karena gue udah nikah. Oh gitu. Kayaknya jadi haters gue yang paling luar biasa kayaknya. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya, Terserah itu itu hak lucu. siapapun untuk... Tapi gue hargai. Yes. Apapun yang itu berarti dia concern sama gue kali. Udah ngefans Iya, segala mau macamnya. gimana, Ya. Iya. Abis merit, ada yang berubah nggak dari lu? Kayak enggak ya. In person Lu udah gitu. nikah belum? Udah. Udah. Udah aku udah. In nikah. person gitu? Udah. Sama istri kita. Bangsat. Iya, sama cewek. Bentar. Sama istri kita tuh versi lo apa versi bini gue nih? Anjir. Kalau kau turun ya, kalau aku mah naik. Jadi bangun lebih pagi gitu Oh, iya. atau doing things di rumah. Karena kan sekarang Gua- ada orang di rumah gitu maksud gue. Gue jadi bangun lebih pagi karena istri gue kerja kan. Gue tiap hari nganterin dia. Oke. Oke. Jadi kayak hidup gue lumayan bangun pagi, jemput, makan siang. Pokoknya banyakan ngikutin apa yang istri mau lah. Oh gitu? Iya lumayan gue lumayan kicep kalau sama istri gue sih. Oh gitu? Bro jangan takut sama istri mah bro. Respect aja. Kita laki-laki tuh jangan mau disetir sama istri ya. Iya. Iya, tapi sebenarnya bukan masalah lu takut ya, tapi karena gue tahu hidup gue bukan gue lagi, hidup gue sama dia, cuman gue pengen bikin dia happy aja sih. Gitu. Salah berarti aku ya, maaf ya istri gue. Gue gak takut gue sama bini gue. Nggak takut. Segen aja segen. Segen. Iya. Segen. Karena katanya bapak kalau lewat depan dia juga begini ya. Wah, Kadang-kadang gitu. wah ngaco nih orang. Segen. Segen aja Panggil gitu. ya. Nggak, Nggak, respect cuy. aja. Respect. Soalnya istri gue RT soalnya. Hai. Pengen tahu dong lo kenapa akhirnya lo memutuskan oke she's the one. Gue nikahin lo gitu. Ada turn point-nya kan? Kalau gue waktu itu, gue nikah sama bini gue gara-gara gue bisa berubah tapi tanpa harus dia minta gue berubah. Oke, berarti bapak ngerubah karena bapak mau sendiri Iya. tanpa dia yang kayak ayolah berubah nggak gitu ya? Iya. Iya. Akhirnya gue nikahin gitu. Iya, Kalau lo? mungkin itu salah satu cara untuk bilang bahwa lu menjadi
lu dalam versi yang lebih baik saat bersama dia. Gitu kan. Ya gue itu juga yang gue rasain sama. Jadi gue gak tahu kenapa yang paling penting menurut gue adalah kita jokes dan tektokannya nyambung. Itu dulu deh. Iya. Karena itu nggak bisa di-create. Iya, Lu nggak bisa. Dan kalau, ya bisa sih di-create. Cuma kalau lu bener-bener secara natural udah lucu nyambung dan hahaha kena. Dan emang dia juga buat gue salah satu yang paling menarik kepribadian dan cantik juga. Jadi kayak In the whole package lah ya. package dan emang dia support juga. Dan dia adalah orang yang bukan dari dunia entertainment. Oke. Itu yang salah satu faktor gue pengen. Oke. Oh gitu. Iya karena lucu aja gitu jadinya Iya, dia. iya. Kayak dia seawam itu ngelihat apa yang gue lakukan jadi kayak oh gini deh. Maksudnya kayak lucu gitu. In a good way ya In a tapi good ya? way, in a good way. Bukan yang Bukan nyebelin malah gitu. malah curigaan, banyak nanya artis deh. gimana gitu. Enggak. Iya. Dan gue suka dengan berdiskusi sama dia karena dia kan awam banget. Jadi kayak dia adalah konsumen banget nih gitu. Konsumen lah gitu kira-kira. Jadi Iya, kayak iya. oke. Jadi seru ya, bahkan apa-apa yang Bang Ilo buat bisa lempar ke dia dulu. Benar, gitu ya. insight-nya jadi kalau kita kan biasanya bergaulnya ya sama dia lagi, musisi lagi, pelaku lagi. Jadi kayak kalau dia benar-benar penikmat. In another perspektif dia bisa Banget yang mungkin kita nggak pernah punya sebagai orang yang ada di atas sejujur panggung. itu gitu ngasih Iya. tahu. Oke. Seseru Makanya itu dari pacaran aja udah harus nyambung sebenarnya. Iya dong. Iya, benar-benar. Karena gue pernah ngerasain pacaran gak nyambung ngobrol itu gak enak. Lagi Capek. nyetir gitu tiba-tiba. Yang kamu lihat goyangan angin itu gak? Kira-kira kekuatannya berapa Newton? Kayak yang kamu lihat tiang listrik itu nggak? Itu kira-kira ada rohnya nggak ya? Wah gila, dalam banget tuh. Makanya. Tiang listrik ada rohnya, gue bilang. Ayang foto waduh. KTP dong, aku mau pinjol katanya. Ngejebak. Dia bilang, Nyambung udah paling bener deh, enak bener Iya, ngobrol. harusnya nyambung. Bener. kita juga gak capek jadinya. Capek tahu kalau misalkan lu pacaran aja harus mencari topik pembicaraan. Itu. Kayak harusnya pembicaraan itu terjadi gitu aja gitu. Bener, betul, kalau nggak bicara ya udah langsung bikin aja apa yang bisa dibikin kan. Iya bener benar, nggak? misalkan Iya, iya. teko dari tanah Benar. liat. Ya kan? Bener. Atau lihat tembok kosong dikit bikin relief, kita Iya, ketik dikit-dikit. iya. Nongkrong ngelukis pasir. Lu nongkrong sama Denny Darko. Oke, terima kasih lo mudah-mudahan. Terima kasih Kedepannya banyak, Lo. Thank you, going with the wind blows in the good wind ya. Ya. Mudah-mudahan. Dan terima kasih banyak sekali lagi kita mau kasih tahu ada Net meluncurkan aplikasi terbaru namanya Net First. Yoi, jadi untuk teman-teman yang mau nonton semua program-program Net yang dari dulu sampai sekarang bisa disaksikan di Net First. Betul sekali, makanya download langsung di Play Store dan di App Store gratis Net First Prime Time all the time. Sampai ketemu lagi, bye. Halo, sebelumnya mohon mengirimkan CV beserta foto terbaru ke sini. Terima kasih. CV-nya belum dibuat. Tapi banyak Kocak, banget kocak. sekarang. Jangankan DM ke lu, DM ke kita-kita aja kadang-kadang suka ada ya gitu. Iya. Minta Dan kerjaan. itu udah aneh-aneh banget DM-nya. Bang, gua kerja dong bang sama lu bang. Gua asik kok anaknya bisa diajak mabok pala lu beda. Lu pikir gua akan mempekerjakan lu? Tahu. Iya asli bang, gua asik kok anaknya bisa diajak nongkrong sama mabok. Katanya gitu. Tahu. Kalau ketemu gua tebang pinggang itu orang.